Benarkah pajak itu haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih banyak umat Islam yang beranggapan pajak itu haram hukumnya. Mereka memakai dasar hadis sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak atau sohibul maksi. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan hanya bermodal satu hadis ini, mereka lantas mengharamkan pajak. Disinilah bahayanya kalau kita hanya membaca satu hadis tanpa mencari penjelasan dalam hadis-hadis lainnya. Padahal dalam hadis lainnya ada yang memuat teks yang lebih lengkap dan saling menjelaskan. Dalam hadis lainnya disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga yaitu pemungut pajak atau sohibul maksi, yakni al-ashar. Hadis riwayat Ahmad. Maslamah bin Muhallad waktu itu dia adalah seorang amir di Mesir, menawarkan kepada Ruwaifi bin Sabit al-Ansori untuk mengurus harta al-Ushar. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, orang yang memungut pajak atau sohibul maksi itu di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Ishaq ia berkata, orang yang mengambil 1/10 atau usyur dari orang-orang adalah pemungut pajak atau sohibul maksi. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ketiga hadis tersebut ada kaitan antara pemungut pajak yang disebut sohibul maksi dengan persepuluhan yang disebut dengan al-ashar atau al-usyur. Lantas apakah yang disebut dengan al-ashar atau al-usyur itu? Dalam hadis lainnya disebutkan dari Bakar bin Wa'il dari pamannya berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengambil 1/10 harta kaumku? Beliau bersabda, sesungguhnya persepuluhan itu hanya dikenakan pada orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada persepuluhan atau al-usyur atas kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang Arab, pujilah Allah yang telah mengangkat persepuluhan dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dia dibenarkan adanya dua kiblat pada satu daerah, dan kewajiban membayar jizyah tidak dikenakan atas kaum muslimin. Jika seorang Nasrani masuk Islam, maka dia tidak lagi wajib membayar jizyah. Maksud sabda Nabi bahwa kaum muslimin tidak terkena kewajiban membayar usyur persepuluhan, yaitu membayar jizyah atas keselamatannya. Dan tafsir usyur sesungguhnya terdapat pada redaksi hadis, yaitu beliau bersabda, kewajiban membayar usyur persepuluhan hanyalah atas Nasrani dan Yahudi, dan tidak atas kaum muslimin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari keempat hadis di atas, pengertian al-ashar atau al-usyur adalah pajak atau jizyah yang hanya dikenakan kepada non-muslim sebagai jaminan atas keamanan mereka, karena mereka tidak dikenakan kewajiban berjihad di jalan Allah. Biasanya besarannya adalah 1/10 dari harta, sehingga disebut al-ashar atau al-usyur dari kata al-usro yang artinya 1/10. Sejak zaman dahulu, biasanya rakyat ditarik pajak atau upeti setiap tahun untuk kerajaan atau penguasa. Lalu Nabi menghapus ketentuan itu untuk umat Islam dan tetap mengenakannya untuk non-muslim. Kalau ada pemungut pajak atau sohibul maksi yang mengambil jizyah dari umat Islam, maka dia tidak akan masuk surga. Sekali lagi, jizyah adalah pajak yang berkaitan dengan jaminan keamanan, karena gugurnya kewajiban untuk ikut berjihad. Karena itu jizyah hanya dikenakan kepada non-muslim. Jadi yang dilarang Nabi dan diharamkan Nabi pada saat itu adalah menarik jizyah atau pajak keamanan kepada umat Islam. Disinilah pentingnya kita memahami hadis secara utuh dan menyeluruh. Tidak hanya satu hadis lantas ditelan mentah-mentah tanpa mencari penjelasannya dalam hadis lainnya. Di zaman Nabi dan para sahabat, pendapatan negara terbesar berasal dari ghanimah atau rampasan perang, jizyah, khoroj atau sewa lahan milik negara, dan zakat. Sedangkan di zaman sekarang, penaklukan dan peperangan bukan lagi menjadi sebuah tradisi, sehingga diperlukan pendapatan lain guna memenuhi kas negara. Dan sumber hukum bagi umat Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga kesepakatan atau perjanjian bersama. Dan nenek moyang kita dahulu telah saling mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kita tidak terlibat dalam perjanjian itu, tapi sebagai anak cucu dan warga negara, kita ikut terikat di dalamnya. Dalam bermasyarakat, misalnya gotong royong membangun jembatan,
Masyarakat dipimpin oleh Pak RT bermusyawarah dan kemudian bersepakat untuk melakukan iuran. Meskipun kita tidak ikut dalam musyawarah tersebut, tapi sebagai warga masyarakat, kita wajib turut serta melaksanakan hasil kesepakatan tersebut. Begitu juga dalam bernegara. Karena kita telah terikat sebagai warga negara, maka kita wajib hukumnya mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Dan dalam undang-undang telah diatur mengenai kewajiban bagi warga negara untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan hari ini adalah sebuah inovasi dalam urusan dunia yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Karena pajak yang kita bayar adalah kompensasi atas pertambahan nilai dan penghasilan yang kita nikmati atau kita dapatkan. Karena itu, pajak saat ini tidak ada kaitannya dengan hadis yang ada dalam pembahasan kita sebelumnya. Pajak yang dimaksud dalam hadis itu berkaitan dengan jizyah yang hanya dibayarkan oleh non-muslim. Sedangkan pajak di zaman sekarang adalah iuran wajib bagi setiap warga negara tanpa memandang agama dan sukunya. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, menggaji aparatur negara, menjalankan program pembangunan, dan lain-lain. Tanpa adanya pajak, justru akan terjadi ketimpangan yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin. Apalagi di negara kita menganut sistem pajak progresif, di mana semakin besar kekayaannya, maka tarif pajaknya pun akan semakin besar pula. Kalau kita amati, negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi adalah negara-negara Skandinavia atau Eropa Utara, seperti Finlandia, Denmark, Swedia, Belgia, dan lain-lain. Ternyata mereka mempunyai tarif pajak yang sangat tinggi. Dan yang terpenting, mereka bisa mengatur pajak tersebut sehingga tercipta pemerataan dalam sosial masyarakatnya. Jadi pajak bukanlah sebuah kesewenang-wenangan atau memakan harta manusia secara batil, karena hasilnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan lain-lain. Adapun jika terjadi penyelewengan dalam prosesnya, maka itu dikembalikan kepada sumber daya manusia yang menjalankannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.